Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati serta diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Kita saat ini berada di salah satu bulan di antara bulan-bulan yang mulia, yang kalau kita perhatikan hampir sebagian besar di antara kaum muslimin luput dari memperhatikan bulan itu, luput dari menghidupkan bulan-bulan mulia itu dengan aktivitas ibadah dan ketaatan, serta luput banyaknya kejahatan, kemaksiatan dan kekerasan di bulan mulia tersebut. Padahal teman-teman sekalian, kalau kita mau sedikit berlelah-lelah membaca literatur para ulama tentang bulan mulia ini, khususnya saat ini kita ada di bulan Rajab. Kalau kita baca, Masya Allah, akan kita temukan keunikan-keunikan dan hal-hal yang sangat menarik yang berkaitan dengan bulan-bulan mulia, utamanya bulan Rajab. Insya Allah tema ini banyak saya ambilkan dari sebuah kitab yang berjudul Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Juga sebuah kitab kecil yang berjudul Tabyinul Ajab Bima Warada fi Fadli Rajab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Jadi ini dua kitab yang mengupas secara terperinci tentang apa yang terjadi atau rahasia apa di balik bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini bisa kita simak bersama-sama dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahrun. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu 12 bulan. Fi kitabillahi, di dalam ketetapan Allah Ta'ala, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah ciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan-bulan haram. Zalikat dinul qayyim, itulah ketetapan Allah, agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka kalian jangan menzolimi diri kalian sendiri pada 4 bulan itu. Baik teman-teman sekalian, kita perhatikan di sini, inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahrun. Sesungguhnya bilangan bulan si Allah Subhanahu wa taala itu 12 bulan. Nah, apa sih yang dimaksud 12 bulan sini? Apa Januari sampai Desember? Bukan. Bukan Januari sampai Desember.
Yang dimaksudkan oleh Allah 12 bulan di sini adalah 12 bulan Qamariyah atau Hijriyah. Makanya kemudian Al-Imam Ibnu Rajab ya mengatakan dalam ayat itu famin hina idzin ya, maka ketika itu ja'ala sanata, Allah menjadikan 1 tahun isnai asyara syahron ya, 12 bulan bihasabil hilal, sesuai dengan munculnya hilal. Tanda masuk tanggal 1 di bulan Hijriyah. Gitu kan? Nah. Kemudian kata beliau, fasanatu fi syar'i, 1 tahun menurut syariat ya, menurut syariat Islam, muqaddaratun bisairil qamari wa tulu'ihi, itu ditentukan dengan peredaran bulan dan kemunculan bulan. Nah, la bisairi syamsi wa intiqaliha, bukan berdasarkan kemunculan dan peredaran matahari. Kama yaf'alhu ahlul kitabi, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab. Jadi teman-teman sekalian, di dalam Islam itu ya, bahwa yang harusnya kita pakai dan kita gunakan dalam keseharian kita itu adalah penanggalan Hijriyah. Ya. Ini harus benar-benar kita perhatikan dan kita hafalkan. Ya. Kenapa? Karena kalender Hijriyah ini merupakan salah satu di antara simbol dan identitas Islam, Bapak Ibu. Ya, ini identitas kita, penanggalan Hijriyah itu. Ya. Maka jangan sampai identitas ini hilang dari kaum muslimin, berganti menjadi penanggalan Masehi. Ini bahaya. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan salah satu di antara bentuk al-wala wal bara. Apa al-wala wal bara ini? Sikap loyalitas dan sikap berlepas diri kaum muslimin terhadap agamanya, itu salah satunya adalah dengan menggunakan kalender Hijriyah. Nek jenengan lebih nyaman pakai kalender Masehi, hati-hati ya. Itu masuk dalam wala wal bara. Ya. Ini masuk dalam prinsip akidah setiap muslim. Ya. Makanya kalau nggak bisa memakai secara penuh, ya paling tidak rontok mampu-mampu titik lah ya kalender Hijriyah. Kalau jenengan bikin undangan ya, cantumkanlah Hijriyah di situ meskipun ada Masehinya ya. Jenengan bikin acara kegiatannya, tolonglah itu cantumkan kalender Hijriyah di situ. Jangan hanya sekedar Masehi. Ya. Ya, ini dalam rangka apa? Mendidik umat ini agar mereka terbiasa dengan penanggalan Hijriyah, ya, bukan penanggalan Masehi. Ini identitas kita. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan firman Allah Subhanahu Wa Taala ya, tadi At-Taubah ayat 36, dan salah satu sabdanya yang disahihkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abi Bakrah, inna zamana qad istadara ka hayatihi, sesungguhnya masa waktu itu berputar ya, sesuai dengan peredarannya. Yauma khalaqas samawati wal ard, di mana Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahron, 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan-bulan haram. Salasatun mutawaliyatun, di mana dari 4 itu ada 3 bulan yang berurutan ya, 3 bulan yang berurutan. Dzulqa'dati, Dzulhijjati wal Muharram ya, itu kata Nabi. Wa Rajab Mudhar, kemudian yang keempat Rajab Mudhar, allazi baina Jumada wa Sya'bana, yang terletak antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Nah, ini uniknya di sini. Ya. Nabi SAW mengatakan di situ ada 3 bulan salasun mutawaliyat, kata Nabi. Ya, 3 bulan yang berurutan. Ya.
Jadi telu iki ana kancane kabeh, Pak. Nggih. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ini koncoan, ya. Selalu bergandengan tangan dan beriringan. Cuma Rajab ini, ya kan, isok mencil dhewe. Ya. Nabi mengatakan wa Rajab mudhar, ya. Bulan Rajab mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Nah, ini menarik, ya. Kenapa di situ Nabi mengatakan Rajab mudhar? Mudhar itu apa? Ya. Nah, ternyata Mudhar ini adalah nama salah satu kabilah, ya. Kabilah yang ada di masa jahiliyah, di mana kabilah Mudhar ini mereka adalah kabilah yang terbiasa sudah memuliakan dan mengagungkan bulan Rajab. Makanya bulan Rajab itu salah satunya adalah diberi nama Mudhar, ya. Karena bangsa kabilah Mudhar biasa begitu memuliakan bulan Rajab. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan At-Taubah ayat 36 ini ada maksudnya. Ya. Maksudnya adalah ternyata orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang jahiliyah Quraisy, mereka itu mencoba untuk mengakali, ya, mengakali Allah Subhanahu wa taala sehingga yang harusnya haram itu jadi halal di bulan itu. Yang seharusnya yang seharusnya halal jadi haram. Begitu sebaliknya, ya. Coba antum melihat, ya, surat At-Taubah ayat 37 setelahnya. Ya, At-Taubah ayat 37. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaman nasi'u, ya, sesungguhnya orang-orang yang mengundurkan, ya, mengundurkan apa? Ternyata mengundurkan bulan-bulan haram, ya. Kenapa mereka mengundurkan bulan-bulan haram? Ternyata ada maksud, ya, ternyata ada maksudnya. Nah, kita bacakan di sini. Sesungguhnya mengundurkan bulan-bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Yudallu bihil ladzina kafaru, disesatkan orang-orang yang kafir, ya. Yuhillunahu aman wa yuharrimuna aman. Mereka itu, ya, menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain. Ya. Jadi orang-orang jahiliyah, okay, itu menghitung satu tahun 13, Pak. 13 bulan. Ya. Mengapa 13 bulan? Karena ada beberapa bulan yang sama orang-orang jahiliyah itu ditukar. Contoh Muharram, ya. Muharram sama orang-orang jahiliyah itu ditukar ke Safar, Pak. Jadi Safar ditaruh ke yang Muharram, Muharram ditaruh ke Safar. Itu sama orang jahiliyah. Jadi mereka kalau dalam bulan-bulan haram nggak boleh berperang, ya kan? Nggak boleh membunuh, nggak boleh ada kekerasan, nggak boleh berburu di bulan haram. Mereka ngakali. Ya apa caranya di bulan-bulan haram itu, Muharram itu mereka perang. Makanya kemudian ditukar. Sing Muharram jadi Safar. Makanya dia mengatakan, ya, mereka tuh punya Safaroini, 2 bulan Safar. Jadi sing Safar dele Muharram, Muharram dele ning Safar. Jadi Safarnya 2. Akhirnya mereka pun mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu pengertian satu. Kemudian yang kedua, ya, orang-orang jahiliyah mereka itu telah mengganti, ya, mengganti bulan-bulan yang seharusnya di bulan-bulan haram yang harusnya sekarang adalah Rajab, itu sama orang jahiliyah kemudian ditukar dan diganti, ya. Nah, itu Pak kebiasaan orang jahiliyah. Makanya kemudian Allah turunkan At-Taubah 36 sebagai jawaban atas orang-orang jahiliyah yang suka menukar dan mengganti bulan-bulan tersebut dengan bulan-bulan yang lain, ya. Ini keunikan yang pertama. Kemudian teman-teman sekalian, keunikan yang lainnya,
bahwa bulan Rajab itu mempunyai nama sebanyak 14 sampai 18 nama. Coba bayangkan, bulan Rajab itu punya 18 nama. Panjang sekali ya kalau saya sampaikan satu persatu. Ya, saya cuplikan beberapa di antaranya. Ya, di antara bulan-bulan Rajab itu punya nama Al-Asham. Apa Al-Asham? Bisu, Pak. Kok bisa bisu? Ya, karena ternyata dinamakan Asham bisu karena orang-orang tidak mendengar lagi dentingan pedang beradu, tombak beradu, nggak ada. Ya, kemudian mereka juga nggak mendengar suara orang-orang merintih minta tolong, nggak ada. Yang terluka, ya, karena perang, nggak ada. Makanya dinamakan Asham, sepi, bisu, ya, karena nggak ada perang. Ya. Kemudian mereka juga menamakan bulan haram itu dengan nama Al-Ashab, curahan. Artinya di bulan Muharram, Safar, Rajab itu Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan kebaikan di bulan itu. Ya. Dan masih banyak lagi sekitar 18 ya nama di bulan-bulan Rajab. Itu uniknya, Pak. Ya. Dan tidak ada di bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Rajab. Kemudian keunikan yang berikutnya yang menarik bagi kita ini adalah mengapa sih ya 4 bulan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab kok dinamakan dengan bulan-bulan haram? Mengapa dinamakan demikian? Nah, Imam Ibnu Rajab menceritakan setidaknya ada 4 alasan mengapa 4 bulan itu dinamakan dengan 4 bulan haram. Yang pertama, li'izmi hurmatiha, karena agungnya ya kesucian di bulan itu, wa hurmatiz dzanbi fiha, dan juga tentang besarnya dosa yang dilakukan di 4 bulan haram itu. Ya. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, barang siapa yang melakukan kebaikan dan ketaatan di 4 bulan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya tidak sebagaimana bulan-bulan yang lain. Itu luar biasanya, Pak. Kenapa dinamakan dengan bulan haram? Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala ya memang menyediakan beberapa waktu khusus, beberapa tempat khusus, dan juga beberapa orang khusus. Di mana 3 perkara ini ketika melakukan kebaikan di situ Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kebaikannya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang melakukan pelanggaran dari 3 perkara ini, waktu, tempat, kemudian individu, orangnya, maka Allah akan lipat gandakan siksanya dan lipat gandakan dosanya. Ya. Yang pertama, yang berkaitan dengan waktu. Ya. Yang berkaitan dengan waktu, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan dalam 1 tahun 4 bulan, ya, selain bulan Ramadan juga, ya, di situ, ya, Allah menjanjikan barang siapa yang berbuat kebaikan di 4 bulan ini dan bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan kebaikan dan pahalanya. Pun juga sebaliknya, barang siapa yang melakukan kemaksiatan dan kejahatan di 4 bulan ini dan bulan Ramadan, melakukan pembunuhan, melakukan penipuan, ya, melakukan pembulian, mencela orang, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di 4 bulan ini. Ya. Maka hati, Pak, ya. Tidak sama dosanya di 4 bulan ini dibanding dengan bulan yang lain. Antum zina di 4 bulan haram, nilai dosanya lebih besar daripada antum melakukan di luar 4 bulan ini. Ya. Loh, kalau begitu boleh, Ustaz? Ya, bukan berarti boleh, enggak. Andaikan sama-sama zinanya, mending dilakukan di luar 4 bulan ini, ya. Kalau andaikan sama-sama loh, ya. Ya. Tapi kalau ya bukan andaikan, ya jangan di dua-duanya kalau bisa, gitu kan.
Tapi andaikan terjadi seperti itu, mending di luar 4 bulan ini. Ya, karena di situ Allah lipat gandakan keburukannya. Yang kedua, yang berkaitan dengan tempat. Ya, ada tempat-tempat khusus yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, ya, bagi orang yang melakukan keburukan di situ dan juga kebaikan dilipat gandakan. Ya. Contohnya misalnya apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, masjid. Ya. Ini kan tempat-tempat khusus, ya, tempat-tempat mulia yang di situ Allah Subhanahu wa taala benar-benar, ya, memuliakan tempat itu. Maka barang siapa yang melakukan pelanggaran, kejahatan di tempat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan dosanya dan siksanya orang itu. Ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga berkaitan dengan pribadi. Ya. Berkaitan dengan pribadi, ini adalah orang-orang yang diberikan posisi khusus, ya, kedudukan yang khusus, baik di mata Allah Subhanahu wa taala maupun di mata umat. Ya. Maka barang siapa yang orang-orang ini dia melakukan keburukan, ya, kemaksiatan, maka Allah lipat gandakan dosanya. Ya. Antum bisa lihat surat Al-Ahzab ayat 30. Ya. Al-Ahzab surat 30. Allah berfirman di situ, "Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi. Ya. Man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah." Barang siapa di antara kalian yang melakukan perbuatan keji dengan nyata, yudha'afu lahal adzabu dhi'faini, maka Allah akan melipat gandakan dosanya 2 kali. Ya. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, maka yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, jadi 3 perkara di mana yang barang siapa melakukan kebaikan di situ, maka Allah juga lipat gandakan, maka barang siapa yang melakukan keburukan juga Allah lipat gandakan. Kemudian keunikan berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perang, ya, dan kekerasan di bulan haram. Ya, Allah mengharamkan kekerasan di bulan-bulan haram. Ya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah surat Al-Baqarah 217. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan-bulan haram yang ada peperangan di dalamnya. Qul qitalun fihi kabir. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya peperangan di bulan itu adalah dosa besar. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, perang di bulan haram itu dulu di masa jahiliyah itu mereka benar-benar tidak perang, Pak. Ya, tidak perang. Benar-benar menjaga ini. Kemudian bahkan ketika mereka pun sudah ada yang masuk Islam, ya, sudah ada yang masuk Islam, mereka pun juga benar-benar menjaga ini, ya. Makanya nggak pernah kita lihat, ya, para sahabat itu pada saat 4 bulan haram ini mereka perang, nggak ada. Ya. Dan ternyata ayat ini Al-Baqarah 217 ada asbabun nuzulnya. Ya. Asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus sejumlah pasukan, ya. Termasuk juga beliau mengutus seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Jahash radhiyallahu anha. Kemudian bertemu dengan seorang yang bernama Ibnul Hadrami. Mereka membunuhnya, ya, dibunuh. Dalam keadaan mereka itu tidak mengetahui kalau itu terjadi di bulan Rajab, ya, atau terjadi di bulan Jumadil Akhir. Maka berkatalah orang-orang musyrik kepada kaum muslimin, qataltum fi syahril haram, ya, apakah kalian telah melakukan pembunuhan di bulan haram, ya.
maka Allah pun menurunkan surat Al-Baqarah 217. Itu sebab turunnya pelarangan tentang peperangan atau kekerasan selama di bulan-bulan haram. Keunikan yang ketiga ya, adalah di mana bulan Rajab itu adalah termasuk masa atau waktunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, disebutkan oleh Ibnu Rajab begitu. Kemudian yang kelima, bulan Rajab itu atau 4 bulan haram itu merupakan bulan di mana orang itu benar-benar merasakan persiapan yang matang untuk haji dan umroh. Ya. Melakukan persiapan yang matang untuk haji dan umroh. Dimulai dari bulan Zulqa'dah. Ya. Zulqa'dah itu kaum muslimin melakukan persiapan, mulai dari ngurus paspor, ya, visa, mengemas barang, ya, duduk-duduk santai sambil ya tasyakuran bersama. Itu Zulqa'dah. Ya. Dulu mereka masa jahiliyah begitu juga, termasuk juga para sahabat. Di bulan Zulqa'dah mereka itu santai, Pak. Makanya dinamakan Zulqa'dah, duduk. Ya. Duduk persiapannya sambil menanti berangkat haji dan lain sebagainya. Zulhijjah, ya, Zulhijjah mereka udah berangkat, ya, menunaikan manasik haji. Berangkat sudah para jamaah haji. Nah, di bulan Muharram, ya, mereka persiapan pulang ke negaranya masing-masing. Ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram pulang. Nah, masuk di bulan Rajabnya, ya, di bulan Rajabnya mereka persiapan untuk melakukan umroh, ya, di pertengahan tahun, ya, di pertengahan tahun. Makanya kemudian mereka pun bersiap-siap untuk berumroh bagi yang letak rumahnya dekat dengan Mekah. Itu, Pak. Jadi 4 bulan haram ini, ya, keunikannya adalah persiapan untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Kemudian keunikan berikutnya, ya, bahwasanya di bulan Rajab ini itu terjadi sebuah peristiwa yang sangat besar dan agung. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang hari ini, Bang, peristiwa ini. Peristiwa apa namanya? Isra Mi'raj. Dan ini para ulama nggak ada yang sepakat. Isra Mi'raj itu tanggal berapa sih? Bulan apa? Apa 27 Rajab? Apa berapa? Ya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwasanya waktu dan tanggal Isra Mi'raj itu para ulama berbeda 10 pendapat. Coba, Pak, ya. 10 pendapat berbeda. Kata beliau, minha annahu qad waqa'a fi Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Ya. Au fi Rabiul Akhir. Ada yang mengatakan juga di Rabiul Akhir. Au fi Rajab. Ada yang mengatakan di bulan Rajab. Au fi Ramadan, atau di bulan Ramadan, au fi Syawal, atau di bulan Syawal. Ya. Ini ada di keterangan beliau di kitabnya Fathul Bari. Ya. Jadi masalah Isra Mi'raj ini, ya, para ulama saja berbeda pendapat tentang bulan dan tanggalnya, kan? Nah, terlepas dari itu semua, ya, yang menjadi titik tekan kita, ya, titik tekan kita terhadap peristiwa Isra Mi'raj itu bukan sakralnya, ya, bukan seremonialnya yang kita titik tekankan, bukan, ya. Apalah artinya seremonial, ya, apa artinya sakral, ya, mengadakan pengajian bersama, pasang banner ditulisi memperingati Isra Mi'raj dan lain sebagainya, mengundang ceramah dari luar kota, ya. Kemudian selesai makan-makan dan lain sebagainya. Ada yang nanggap pakai hadrah dan sebagainya. Bukan ini sebenarnya titik tekannya, ya. Titik tekannya adalah bagaimana kaum muslimin itu bisa mengambil pelajaran dari peristiwa itu, ya. Dan ternyata umat Islam kalau kita perhatikan, Pak, bukan menuduh, ya, kita perhatikan nih,
pada saat mereka memperingati Isra Mi'raj itu biasanya habis maghrib, Pak. Ya kan? Habis maghrib selesai, diperingati acaranya, nanti selesainya jam 8, kadang jam 9, tanpa ada kumandang azan Isya. Coba bayangkan, ya. Jadi mereka lebih mewajibkan peringatan Isra Mi'raj daripada sholat Isya berjamaah. Tuh, ini yang keliru. Cobalah Isra Mi'raj itu diperingati setelah Isya, kan enak, waktunya lebih panjang, lebih nyantai dan lain sebagainya, bukan habis maghrib. Dan memang rata-rata di sini ya, di Indonesia itu kalau mengadakan acara keagamaan mesti habis maghrib. Habis maghrib tembus sampai Isya. Belas. Antum melihat musola masjid kalau ada kegiatan keagamaan sepi, Pak, nggak ada orang. Loh, betul ini, saya mengalami sendiri, ya. Di musola gitu ya, ada kegiatan apa, enggak tahu kegiatan apa, itu malam Jumat biasanya, ya. Kok enggak ada azan Isya, kok sepi. Lupa kalau itu malam Jumat, ya. Oh iya, sekarang malam Jumat. Ya akhirnya terpaksa, Pak. Yo diadani dhewe, yo dikomati dhewe, yo diimami dhewe, yo dimakmumi dhewe. Tuh, Pak, orang-orang kemana? Allahu a'lam sudah, ya, mengikuti kegiatan itu. Nah, ini ya. Inilah kekeliruan yang sebagian besar dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Mereka tidak menitik beratkan pada ya apa sih caranya kita ini memperbaiki sholat kita gimana. Itu kan, itu baru sholat saja, Pak, mengerjakan ya. Belum nanti kita belajar tentang fikih sholat. Loh, lebih menukik lagi, ya. Bagaimana ketika kita jamaah cuma 2 orang? Coba, di mana posisi imam? Di mana posisi makmum? Gimana kalau ternyata posisi imamnya keliru? Yang seharusnya di sebelah kiri, posisi imam di sebelah kanan. Apa yang mesti dilakukan? Loh, ini kan tidak dipelajari sama kita, ya kan? Pada saat sholat berjamaah, ya, kemudian imamnya lupa rakaatnya, ya, atau lupa mungkin bacaannya, sehingga makmum kemudian membaca subhanallah. Ya. Apa yang mesti dilakukan sama imam? Dan ini imamnya saja tidak ngerti, Pak. Antum melihat, imam saja nggak ngerti, ketika mereka lupa subhanallah, ya udah diteruskan rakaatnya, kemudian salam, selesai, terus nolakkan, iya dah, aku mau lali. Cuma begitu, Pak, ya. Padahal di situ ada fikihnya. Harusnya sang imam melakukan sujud sahwi. Ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Loh, ini, Pak, ini nggak pernah dibahas di pengajian, nggak pernah. Kenapa nggak pernah dibahas? Ya soalnya pengajian nih cuma isinya ngono-ngono tok, Pak, ya. Cuma permukaannya saja, ceritakan Isra Mi'raj, ceritakan buruk, ya. Digawe melucu buruk, Pak. Digambarkan sebagai seorang wanita, ya, kuda putih, ya, kepalanya wanita, kemudian punya sayap, ya, digencum lucu. Akhirnya kemudian orang yang hadir ketawa semua, ya, ya. Jadi pulang dari Isra Mi'raj untuk apa? Raksi usate Abu Locoh sakit tabuk kok. Jadi itu, Pak, pulang dari Isra Mi'raj bukan menghayati, oh iya sih aku gak tahu sholat, mari Isra Mi'raj, bismillah wis, aku tak kenceng sholatnya. Aku sih nggak tahu jamaah, bismillah, saya sholat berjamaah mulai sekarang. Kan begitu hikmahnya Isra Mi'raj. Bukan pulang dari Isra Mi'raj, ya, rebutan kakanan, Pak. Ya, kan ada tuh yang rebutan makanan itu, ya. Pakai besek, nampan, buah, pisang dan seterusnya. Dentek lah, Pak. Ya. Ada pada depan begini, ya. Begitu kiai yang ngomando langsung brus, ya. Bodoh sing ngalak gedang, sing ngalak apel, sing ngalak ini, kocar-kacir, Pak. Ya, nasi itu kocar-kacir di masjid. Ya, berantakan semua. Allahu akbar, la ilaha illallah. Apa ini tah hikmah dari peringatan Isra Mi'raj? Gitu kan? Nah, makanya benar, Pak. Maaf nun sewu yang sempat viral itu ya di Pamekasan itu. Makanya Syahadatul Syekh Hasyim Asy'ari, ya, sampai menulis begitu, atan bihatul wajibat, ya. Karena memang beliau mungkin di masa beliau ya melihat betul kayak begitu. Di masa sekarang kita juga begitu, kita lihat di musola-musola masjid peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj kan kayak begitu semua, ya. Enggak ada sedikit pun yang membekas di jamaah, enggak ada yang membekas, Pak. Ya pancet ae, musolane ya pancet wong loro, wong telu, ya.
Masjidnya juga begitu, orang-orang 60-70 yang sholat. Remajanya gimana? Di mana semua remajanya? Tuh, itu Pak, ya. Nah, jadi itu ceritakannya kita, ya, tentang peristiwa besar ini yang bernama Isra Mi'raj, adalah bagaimana, ya, seorang muslim itu benar-benar menjaga sholatnya. Dan ini nggak pernah disampaikan, al-ahdu bainana wa bainal kafiri tarkus sholat. Ya ini tahu nggak nyampe no, ya, perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir itu meninggalkan sholat. Ya. Pernah nggak para ulama-ulama menyampaikan ini? Barang siapa yang meninggalkan sholat, ya, man taraka sholat faqad kafara, sabda Nabi. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Tuh, disampaikan, ya, agar kaum muslimin itu takut, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai perintah sholat ini Bapak Ibu sekalian, Allah enggak mutus malaikat Jibril. Ya, kalau puasa, haji, jihad pakai malaikat Jibril. Tapi kalau sholat Allah langsung undang nabinya naik ke langit. Nah, dan kita pun juga gak pernah mempelajari kenapa sih kok Allah itu dari 50 kok jadi 5, gitu kan? Dari 50 kok jadi 5. Ya. Pernah gak kita membaca atau terbayang kenapa sih dari 50 kok 5? Ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita pelajari bahwa sholat 5 ini, ya, ternyata nilainya sama dengan 50 kali sholat. Allahu Akbar. Ya, saya beberapa ini dapat ilmunya itu, Masya Allah ya. Ternyata 5 kali sholat kita itu sama dengan 50 kali. Berarti satu sholat kita itu nilainya 20 kali. Ya, 20 kali Pak. Ya. Nah, dari mana? Ya dari tingkat kesulitan, gitu kan. Kemudian dari rasa beratnya, ya, kita mengerjakan sholat itu di tiap kali sholatnya. Maka rasa sulit itulah, ya, keberatan dan kemudian kemalasan itulah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sholat nilainya sama dengan 10, afwan, bukan 20, ya. Nilainya sama dengan 10, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, tentang masalah pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil di bulan Rajab ini. Nah, kemudian peristiwa berikutnya, ya, yang terjadi di bulan Rajab, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan di malam pertama di bulan Rajab. Beda kan? Nah, kita selama ini memahami kalau kelahiran Nabi itu 12 Rabiul Awal, kan? Dan itu juga sampai sekarang para ulama nggak ada yang sepakat, Pak. Betul, ya. Ada yang bilang 12 Rabiul Awal, ada yang bilang malam pertama di bulan Rajab. Sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Ada lagi yang mengatakan di bulan yang lain Nabi itu lahir. Ya. Nah, terus kalau kita memperingati 12 Rabiul Awal, berarti kita ini memperingati siapa? Oh, nggak ada kata sepakat dari para ulama tentang maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kan? Wong tanggal dan bulannya aja nggak sepakat, gitu kan? Tanggal berapa dan bulan berapa, apalagi diwarnai dengan kemungkaran-kemungkaran peringatan itu, ya, tambah lagi, ya, itu 6. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang nabi untuk menyampaikan wahyu itu pada tanggal 27. Ya, ada juga yang mengatakan tanggal 25 di bulan Rajab. Ya, tanggal 25 di bulan Rajab. Yang ketiga, pada malam Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Tetapi, ya, hari dan tanggal ini diingkari oleh seorang ulama yang bernama Ibrahim Al-Harbi dan yang selainnya. Mereka mengingkari kalau 27 Rajab terjadinya Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian berikutnya tanggal 10 di bulan Rajab, ya, itu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan Dia menetapkan apa yang Dia kehendaki. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Ya.
Ini beberapa peristiwa penting ya yang terjadi di bulan Rajab. Juga ada peristiwa penaklukan Baitul Maqdis, ya, ada juga yang seperti itu dan lain sebagainya. Cuman bukan itu ya, yang menjadi titik tekan kita. Kemudian berikutnya adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Rajab. Nah, ini juga penting ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Rajab. Yang pertama terjadi di masa jahiliyah, yang kedua terjadi di masa Islam ya. Pertama di masa jahiliyah adalah perang ya, jelas tadi perang, orang jahiliyah pun juga melarang, mengharamkan perang di bulan haram termasuk Rajab. Yang kedua al-atirah. Apa atirah? Atirah itu menyembelih binatang ternak ya, kambing, unta, sapi, itu untuk dipersembahkan kepada berhala. Tabarrukan wa tabarruan. Mereka mencari barokah juga bertabaruk dengan berhala. Itu atirah namanya, Pak ya. Itu di jahiliyah biasa. Jadi kalau masuk di bulan Rajab mereka tuh belembe ya, beli sapi, beli unta, dipersembahkan sama berhalanya. Nah, ternyata di dalam Islam pun para ulama mereka berbeda ya. Ada yang tetap melarang, nggak boleh melakukan atirah, nyembelih binatang ternak di bulan Rajab. Ada yang membolehkan untuk melakukan atirah, menyembelih tadi ya. Kenapa? Karena ada dua hadis yang dua-duanya sama-sama melarang dan sama-sama membolehkan. Itu Pak, sama-sama melarang dan sama-sama membolehkan. Akhirnya dipakailah jalan tengah ya oleh para ulama, bahwasanya silahkan ya menyembelih binatang ternak di bulan Rajab asalkan itu tidak dipersembahkan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini atirah. Yang terakhir adalah merayakan bulan Rajab. Ya. Merayakan bulan Rajab itu kalau dulu ya di masa jahiliyah mereka merayakannya itu dalam bentuk apa ya? Makan permen, Pak, atau manis-manis lah gitu. Ya. Kayak coklat, biskuit ya, permen-permen ya. Mungkin jam sini nggak ada permen ya. Apa mungkin bentuknya ya? Pokoknya semacam permen lah begitu. Itu mereka biasa merayakan, kumpul-kumpul ya sama keluarga, terus makan-makan bersama, merayakan. Itu mereka biasa di jahiliyah. Nah, di dalam Islam kata Imam Ibnu Rajab, merayakan bulan Rajab sebagai hari raya itu tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam Islam yang dirayakan itu kalau 1 tahun itu Idul Fitri sama Idul Adha. Kemudian kalau mingguan itu adalah hari Jumat, ya, termasuk juga hari Tasyrik. Ya. Itulah hari rayanya kaum muslimin yang wajib kita rayakan. Selain dari itu, kata Imam Ibnu Rajab, itu tidak boleh dirayakan karena tidak ada dalil dan asalnya. Ya. Kemudian berikutnya, amal soleh apa atau ketaatan apa yang bisa kita lakukan selama di bulan mulia ini, termasuk Rajab nanti, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Kata beliau, semua amal soleh, semua kebaikan di bulan Rajab ini boleh dilakukan secara umum. Tidak ada pengkhususan amal-amal soleh tertentu yang dilakukan di bulan Rajab. Tidak ada, Pak. Contoh misalkan kita mengenal namanya sholat raghaib, gitu kan? Sholat di malam Jumat pertama di bulan Rajab, gitu kan? Nanti pahalanya sekian, nanti pahalanya sekian. Dan ternyata oleh para ulama ahlu hadis, semua riwayat-riwayat yang menceritakan tentang keutamaan sholat raghaib itu sebagian besar dhaif, lemah, bahkan palsu. Ya. Makanya Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Tabyinul Ajab, ya, jadi penjelasan tentang keheranan beliau apa yang datang di keutamaan bulan Rajab. Kenapa beliau sampai menulis buku itu, Pak? Karena beliau itu heran.
berseliwerannya banyaknya riwayat-riwayat hadis yang berseliweran tentang keutamaan bulan Rajab. Ya, mulai dari barang siapa yang puasa di hari pertama bulan Rajab, pahalanya ini. Masuk hari yang kedua, pahalanya ini. Puasa yang di malam Jumat pertama di bulan Rajab, pahalanya ini. Itu beliau sampai heran. Loh kok bisa riwayat-riwayat ini datang kepada kaum muslimin? Akhirnya kemudian beliau teliti dari awal sanad, ternyata sanad-sanad yang menceritakan tentang puasa di bulan Rajab, sholat di bulan Rajab, Raghaib, itu riwayatnya semuanya lemah, bahkan palsu. Ya, terus Ustaz, tidak boleh puasa? Boleh. Ya, terus puasa apa Ustaz? Senin Kemis, ya, kebetulan di bulan Rajab, puasa tuh. Ya, masih kuat, tambah lagi Ayyamul Bid di bulan Rajab 13, 14, 15. Masih kuat, tambah lagi puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Itu Pak, puasa-puasa yang kita lakukan sama dengan bulan-bulan yang lain, sama seperti itu. Tidak ada puasa khusus di bulan Rajab, tidak ada. Sholat juga begitu. Sholat apa Ustaz di bulan Rajab? Semua sholat sebagaimana bulan-bulan yang lain. Ya sholat 5 waktu, ya sholat sunnah rawatib, ya sholat tahajud, ya sholat duha, ya apalagi sholat-sholat yang lainnya, witir, ya sama dengan bulan yang lain. Silakan antum lakukan, perbanyak itu di bulan Rajab. Ya. Kemudian amal soleh apa? Ya kayak baca Quran, gitu kan, memperbanyak zikir di situ, taubat, istighfar dan lain sebagainya. Sama kayak bulan yang lain. Silakan itu antum lakukan dan antum perbanyak di bulan ini. Ya. Kenapa? Karena kata para ulama, bulan Rajab itu syahrun lizzar'i. Bulan Rajab itu bulan menanam. Okay. Jadi bulan ini Pak, bulan kita menanam. Habis menyiangi, rumput-rumput dicabuti, ya, kita ambil bibit, tanam. Maka di bulan Rajab inilah kita bulan untuk menanam. Menanam apa? Kebaikan. Nanti masuk di bulan Syaban, kata ulama, itu bulan untuk menyirami tanaman. Habis ditanam, bulan Syaban itu kita sirami lagi tanaman kita. Dengan apa Ustaz? Ya sama dengan puasa, ya. Sebulan penuh di bulan Syaban, sebagaimana puasanya Nabi. Kemudian Nabi cuma mengurangi 2 hari saja, 2 hari sampai sehari karena takut masuk Ramadan, itu kan. Memperbanyak amal soleh yang lainnya di bulan Syaban. Baru kemudian di bulan Ramadan kita memanen hasilnya, ya. Memanen hasilnya di bulan Ramadan. Dan untuk apa? Melipat gandakan pahala. Ada malam Lailatul Qadar di situ, gitu kan? Nah, disitulah kemudian kita memanen, ya, mulai dari Rajab, Syaban, kemudian masuk di bulan Ramadan. Ya. Nah, itulah teman-teman sekalian beberapa tuntunan, ya, dari para ulama kita salaf kita terdahulu tentang bulan Rajab, ya, dan bulan-bulan haram yang lainnya. Maka marilah kita berislam, ya, menghidupkan bulan Rajab ini sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tanpa kita tambahi, tanpa kita kurangi. Terlepas dari itu semua, misalkan antum berpendapat, loh Ustaz, kan begini, kalau hadis dhaif itu kan lemah, kan boleh diamalkan untuk fadhailul amal, keutamaan amal, kan boleh saja kan saya melakukan puasa sehari di bulan Rajab, 2 hari malam Jumat pertama. Ya kalau antum berpendapat demikian, yo silahkan, ya. Kita kan tidak memaksa, ya. Nah, kita kan cuma mengajak, bukan memaksa, ya. Nah, antum tidak seneng, tidak gelem, tidak mau, yo monggo, ya, silahkan diamalkan, amalkan sendiri, ya. Kita di sini cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama salaf. Nah, jenengan kok pingin sholat raghaib, ya monggo silahkan, tidak jadi masalah, ya. Saya juga nggak memaksa jenengan harus ikut saya kan. Jangan ikut sholat raghaib, itu bid'ah, kan saya tidak begitu. Silakan yang mau mengamalkan sholat raghaib, ya. Cuma ya tadi itu ya risikonya tanggungan dewe kan begitu. Ya saya tidak ikut menanggung kan, sudah menyampaikan tentang riwayat sholat raghaib. Nah, agar apa? Agar tidak ada rasa kebencian di antara kita, gitu Pak. Nah, kenapa sih akhir-akhir ini kita kok sering ya dibentur-benturkan, ya, antara sesama Islam, sing Wahabi sampai sing duduk Wahabi kan, seringkali kita begitu. Ya karena memang kita ini, maaf ya, tidak bijaksana, tidak bijak dalam mensikapi perbedaan, ya, tidak bijak dalam mensikapi
gesekan-gesekan yang ada di masyarakat kita, gitu kan? Nah, contohnya kayak misalkan yang di Pamekasan itu, ya memang Maulid itu, ya memang para ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan boleh, ya, merayakan Maulid, ada yang mengatakan tidak boleh merayakan Maulid. Nah, itu monggo, kan dikembalikan kepada masing-masing, nah, gitu kan? Begitu. Sehingga apa kalau sudah begini, tidak adalah rasa kebencian di antara kita, ya. Yang satu ngelokna Wahabi, Wahaboy, apalah namanya, yang satunya ngaswajan, apalah, ya. Ini harusnya nggak terjadi, ya. Kalau kita, apalagi ini di bulan Rajab, kemarin terjadinya kekerasan, ya, dorong-dorongan, aduh ya Allah, ya, itu dosanya dilipat gandakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terjadi kekerasan di bulan Rajab. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ada pertanyaan atau yang mau disampaikan berkaitan dengan masalah bulan Rajab ini, dipersilakan. Silakan. Walaupun menjadi khilafiyah di kalangan para sahabat, namun tak begitu persoalan yang jelas Isra dan Mi'raj itu benar adanya. Padahal bahkan ada dalilnya di dalam surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ma hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu adalah dalil yang ini. Namun terlepas dari ada yang menyatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab, dan ada yang sampai ada sedikit pendapat dari Ustaz, namanya terlepas dari tendensi itu pun kita tidak bisa menafikan bahwa Isra dan Mi'raj itu benar-benar terjadi karena sudah ada dalilnya, yakni di dalam surah Isra ayat yang pertama. Namun yang saya tanyakan masalah tafsirnya, Ustaz. Kenapa Allah di ayat pertama itu memulai kalimatnya dengan Subhanalladzi, artinya Allah menyatakan, mendeklarasikan bahwa dirinya adalah zat yang maha suci, Subhanalladzi, maha suci Allah. Asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, di mana tempat itu diberkahi. Nah, itu mohon dari segi tafsirnya, kenapa Allah menyatakan Subhanalladzi, Allah mendeklarasikan Subhanalladzi, seolah-olah Allah menepis kalau hambanya utusannya Muhammad itu bukan seorang manusia. Terima kasih. Barakallahu fikum. Tayyib. Subhanalladzi, ya, maha suci. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah, ya. Ini Pak, kalau kita mau benar-benar mendalami dialektika ayat per ayat, kata per kata yang Allah sampaikan dalam Al-Quran Al-Karim, akan kita temukan kata-kata atau kalimat yang mengandung keajaiban, ya, keajaiban kalimat di situ, ya. Contoh misalkan begini, Musa alaihissalam, ya, itu kan dalam Al-Quran kalau mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi, ya, wahai kaumku, kan begitu. Padahal Nabi Musa itu kan dari Bani Israel, ya, karena ayahnya juga keturunan Bani Israel. Nabi Musa juga orang Bani Israel. Tetapi mengapa dalam Al-Quran Al-Karim Nabi Musa alaihissalam kalau memanggil kaumnya itu ya qaumi? Beda dengan Nabi Isa. Nabi Isa padahal sama-sama Bani Israelnya, tapi tidak pernah Nabi Isa di Al-Quran itu ya qaumi. Enggak, Pak. Tapi ya Bani Israila, wahai Bani Israel. Subhanallah. Ternyata di sini, ternyata mengapa Nabi Isa menggunakan ya Bani Israel? Karena Nabi Isa nggak punya ayah, gitu kan? Nggak punya ayah, kan? Lahir tanpa ayah. Makanya kemudian kalau dia lahir tanpa ayah, berarti kan dia tidak ada terah keturunan Bani Israel. Makanya kemudian dipanggil ya Bani Israel, bukan ya qaumi. Wallahu ajib, Pak. Antum bacalah kalimat per kalimat. Termasuk di sini kalimat surat Al-Isra, Subhanalladzi. Mengapa Allah menggunakan kata subhana? Ternyata di situ Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada orang-orang yang mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah benar-benar
merupakan Allah Subhanahu wa taala yang memberangkatkan, bukan keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan juga keinginan yang lain, tapi benar-benar Maha sucinya Allah, sehingga Nabi pun diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menggunakan kalimat subhanallazi, ya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin menjelaskan, ini loh kami, Allah yang akan memberangkatkan bi'abdi, dengan hambanya, bukan Nabi Muhammad. Nah itu Pak, itu yang dijelaskan oleh para ulama tentang pengertian subhana. Itu baru Al-Isra loh ya. Belum lagi nanti kata kalimat yang lain, subhanallah, indah banget ya. Nah, termasuk juga ini Pak, kenapa sih Makkah itu di dalam Al-Quran kok nggak disebut Makkah, kok dinamakan Bakkah? Nah itu juga unik ya, unik banget. Kenapa kok bukan Mekah ya, kok dilakukan kok bibab kata mubarokan, kan gitu, bukan Mekah. Nah ternyata ada unik juga ya. Nah jelasnya sok dawa ini. Ya, berhubung sudah Isya, ya insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.